Halo sob, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 11. Kira-kira iPhone 11 ini kalau kita beli sekarang apakah masih worth it atau enggak? iPhone 11 ini adalah iPhone yang dirilis di tahun 2019 dan iPhone 11 ini di tahun 2024 kok masih banyak yang mau beli. Nah, sebelum kalian buang duit dan masih bingung apakah beli atau enggak untuk iPhone 11 ini, kalian wajib mempertimbangkan beberapa hal yang ada dalam video ini. Dan wajib kalian simak sampai selesai karena di akhir video kalian bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kita tadi. Beli atau enggak, worth it atau enggak. Dimana untuk iPhone 11 ini bisa jadi pilihan yang menarik di tahun 2024 dalam beberapa hal. Dan kali ini kita akan bahas mulai dari performa, kamera, harga, kemudian juga baterainya, dan beberapa hal penting yang wajib kalian simak dan juga pertimbangkan sebelum membeli iPhone 11 ini. Untuk hal yang pertama adalah mari kita bahas soal desain dan juga layarnya. Meskipun sudah beberapa tahun yang lalu iPhone 11 ini dirilis di tahun 2019, di mana desainnya masih desain yang curve ya, belum yang flat design ala iPhone 5 series, tetapi masih kelihatan cukup modern. Meskipun dengan layar 6,1 inch layaknya iPhone XR juga, tapi ingat, untuk iPhone 11 ini masih menggunakan layar LCD IPS, bukan layar panel OLED layaknya iPhone 11 Pro series ataupun iPhone 12 series ke atas. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa dengan layar yang lebih cerah dan tajam atau layar panel OLED layaknya di iPhone 12 ataupun iPhone 13, mungkin kalian akan ngerasa sedikit berbeda dan ada yang kurang di iPhone 11 ini meskipun tidak terlalu nampak ya. Tetapi buat kalian yang memang tidak peduli dengan yang namanya perbedaan kecil layaknya layar dari iPhone 11 yang masih menggunakan layar LCD IPS, Liquid Retina IPS LCD, tentunya masih nyaman untuk penggunaan harian untuk nonton Netflix, main game, ataupun hanya sekedar untuk scrolling sosmed di iPhone 11 ini. Jadi dari segi layar dan juga desain, iPhone 11 ini masih cukup lumayan ya, meskipun poin kurangnya ada dari layarnya. Kemudian untuk hal yang kedua adalah dari performanya. Dimana kalau ngomongin soal performa dari iPhone 11 ini tentunya masih menggunakan chipset Apple A13 Bionic yang juga dipakai pada iPhone SE generasi yang kedua, yakni iPhone SE 2020. Dan jujur saja ini masih cukup kenceng dan cukup ngebut juga untuk penggunaan harian, apalagi kalau kalian hanya untuk sosmed ataupun hanya untuk pekerjaan harian, WA, kemudian juga untuk pekerjaan kantoran tentunya masih bisa banget. Kamu bisa multitasking, main game yang cukup agak berat, kemudian editing video, semuanya masih cukup lancar di iPhone 11 ini. Jadi kalau kamu tipe orang yang butuh iPhone untuk aktivitas yang berat sedikit, untuk harian tentunya iPhone 11 ini masih cukup bisa diandelin. Tetapi kalau kamu pengen performa yang lebih mumpuni, lebih high end, tentunya iPhone 12 dengan chipset Apple A14 ataupun iPhone 13 dengan chipset Apple A15 Bionic tentunya bisa jadi pilihan yang lebih baik. Tetapi apakah bedanya cukup kerasa banget? Tentunya nggak akan terasa banget. Apalagi untuk penggunaan normal, untuk sosmed, main game, akan baru terasa kalau memang gamenya berat. Mungkin nggak akan terlalu kalau memang kalian tidak menggunakan iPhone kalian untuk penggunaan yang berat. Apalagi kalau hanya sekedar sosmed, WA, kemudian nonton film, pastinya ya sama aja antara iPhone 11, 12, 13. Ya feel-nya terasa sama meskipun dengan layar yang berbeda. Kemudian untuk hal yang ketiga adalah dari kameranya. Nah, kalau masuk dalam posisi kamera, tentunya iPhone 11 ini terbilang cukup kurang ya. Dan kebanyakan orang juga beli iPhone karena kameranya. iPhone 11 ini punya setup dual kamera yang berukuran 12 megapiksel pada lensa kamera utamanya, yakni lensa wide serta lensa ultrawide, dan untuk kamera depannya juga memiliki ukuran yang sama 12 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya masih terbilang cukup tajam terutama di siang hari dan dalam kondisi cahaya yang mumpuni. Tapi kalau kamu sering foto di malam hari ataupun di low light, kamu akan ngerasa bahwasanya iPhone 11 ini kurang bagus dibandingkan iPhone 12 ataupun iPhone 13 yang tentunya lebih mumpuni dan lebih bagus dalam penanganan low light-nya. Tetapi untuk perekaman video, iPhone 11 ini sudah bisa sampai 4K 60 fps. Jadi kalau kalian memang prioritasnya kamera, terutama buat kalian yang mungkin content creator, mungkin kamu harus pikir-pikir ulang kalau mau beli iPhone 11 ini. Tentunya lebih baik di iPhone 12 ataupun iPhone 13, secara performa kamera pastinya lebih mumpuni, terutama dalam kondisi yang low light. Jadi apakah iPhone 11 ini masih lebih baik dan lebih dari cukup?
Tentunya ya kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian untuk hal yang terakhir atau yang keempat adalah baterai dan juga harganya. Nah, ngomongin soal baterai, iPhone 11 ini punya baterai yang terbilang cukup lumayan gede ya dan bisa tahan seharian untuk penggunaan normal. Jadi buat kamu yang nggak suka ngecas berkali-kali atau tiap jam ngecas, ini bakalan jadi poin plus kalau kalian memang beli iPhone 11 ini. Untuk kapasitas baterainya sekitaran 3110 mAh. Lebih besar sedikit dibandingkan iPhone 12, lebih kecil sedikit dibandingkan iPhone 13. Tetapi yang bikin iPhone 11 ini benar-benar worth it di tahun 2024 adalah harganya. Ya, dimana soal harga pastinya iPhone 11 ini pastinya lebih murah dibandingkan iPhone 12 ataupun iPhone 13 karena sudah memasuki tahun kelima ya. Ya, tentunya harganya di angka 5-6 jutaan untuk harga secondnya saat ini. Untuk harga barunya cukup sulit juga di angka 7 jutaan. Kalau beli baru iPhone 11 ini saya kurang rekomen, lebih baik pilih yang harga secondnya saja. Apalagi kalau untuk iPhone lawas yang sudah memasuki tahun kelima, lebih baik pilih yang dalam kondisi second saja, yang tentunya lebih worth it ya. Apalagi kalau memang masih ada sisa garansi, pastinya lebih worth it dibandingkan beli baru, karena rasanya juga sama saja. Jadi, bisa kita simpulkan apakah iPhone 11 ini worth it buat tahun 2024 ini buat kita beli. Kalau kamu nyari iPhone yang masih powerful, punya kamera yang terbilang cukup bagus, dan punya ketahanan baterai yang cukup lumayan, iPhone 11 ini bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Apalagi kalau kamu pengen lebih hemat ya. Mengingat harga iPhone ini di angka 5 jutaan, tentunya bisa kalian jangkau untuk harga secondnya. Tapi kalau memang kalian pengen teknologi yang lebih baru dan lebih maksimal, apalagi support jaringan 5G, dan untuk penggunaan jangka panjang lebih bagus, pastinya iPhone 12 ataupun iPhone 13 bisa jadi pilihan yang lebih menarik karena untuk harga second iPhone 12 itu di angka 7 jutaan, harga second iPhone 13 di angka 8 jutaan. Tentunya cukup membingungkan juga kalau memang kalian beli iPhone 11 ini. Lebih baik sabar sedikit, nabung sedikit lagi bisa dapat iPhone 12 atau iPhone 13 yang tentunya secara desain lebih menarik, layar lebih bagus, kemudian daya tahan baterai yang lebih mumpuni, dan juga penggunaan jangka panjang lebih menarik pada iPhone 12 ataupun iPhone 13. Apalagi sudah support jaringan 5G ya. Itulah sekilas bahasan kita kali ini tentang iPhone 11. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kan ada yang perlu ditanyakan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.